pernah dicap dingin, tidak punya perasaan, seperti robot, hanya karena kamu pergi saat orang lain akan bertahan dan menderita. Kamu melihat teman-temanmu terjebak dalam hubungan yang jelas-jelas merusak. Mereka mengeluh, menangis, tapi tidak pernah pergi. Kamu tidak mengerti. Bagimu, logikanya sederhana. Jika sesuatu lebih banyak membawa sakit daripada bahagia, kamu memotongnya. Bukan karena kamu tidak punya hati. Justru sebaliknya, pikiranmu hanya bekerja seperti seorang akuntan emosional yang sangat efisien. Mari kita sebut ini teori pertukaran sosial, tapi dengan steroid. Setiap interaksi, setiap hubungan secara tidak sadar dimasukkan ke dalam neraca biaya, drama, energi terkuras, konflik, kebutuhan tidak terpenuhi, manfaat, dukungan, pertumbuhan, tawa, rasa aman. Ketika kolom biaya secara konsisten lebih panjang dari kolom manfaat, sang akuntan di kepalamu akan membunyikan alarm dan menyarankan untuk divestasi. Sementara itu, kebanyakan orang menjadi korban dari sunk cost fallacy. Aku sudah berinvestasi terlalu banyak waktu dan perasaan untuk pergi sekarang. Logika kamu menolak itu. Kamu tidak peduli berapa banyak yang sudah kamu investasikan. Pertanyaannya adalah, apakah investasi di masa depan akan menguntungkan? Jika jawabannya tidak, kamu menutup buku dan pergi. Bersih, efisien. Mekanisme lain yang bekerja di sini adalah intelektualisasi. Ini adalah mekanisme pertahanan. Cara otakmu melindungimu dari rasa sakit yang berlebihan. Kamu tidak berpikir, hatiku hancur. Kamu berpikir, hubungan ini tidak lagi sejalan dengan tujuan jangka panjangku. Lihat bedanya, satu emosional dan menyakitkan. Satunya lagi, sebuah masalah yang harus dipecahkan dan kamu sangat-sangat baik dalam memecahkan masalah. Mari kita lihat contoh nyata. Agi asopotan awan, skenario 1, teman vampir energi. Dia hanya menelepon saat butuh sesuatu. Setiap percakapan adalah tentang masalahnya, energi positifmu terkuras habis setelah bertemu dengannya. Otak emosional berkata, tapi kami sudah berteman sejak SMA. Otak logismu berkata, input-output tidak seimbang. Hubungan ini merugikan, hentikan. Jadi, kamu perlahan-lahan menjaga jarak. Kamu berhenti menjadi yang pertama menghubungi. Kamu membiarkannya memudar. Skenario 2, pasangan tanpa masa depan. Kamu mencintainya, kimianya luar biasa. Tapi dia tidak mau anak, kamu mau. Dia ingin tinggal di desa, kamu butuh kota. Otak emosional berteriak, tapi aku cinta dia. Mungkin dia akan berubah pikiran. Otak logismu memproyeksikan masa depan. Pertengkaran tanpa akhir, kekecewaan, dan perpisahan yang jauh lebih menyakitkan. 5 tahun dari sekarang, logika menyimpulkan, akhiri sekarang untuk meminimalkan kerusakan total. Ini adalah pilihan yang paling tidak menyakitkan dari semua pilihan buruk. Ini bukan tentang menjadi tidak berperasaan. Ini tentang menjadi ahli strategi dalam kesejahteraanmu sendiri. Kekuatan ini juga datang dengan kelemahan. Terkadang logikamu terlalu cepat, kamu bisa memotong orang sebelum mereka punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kamu bisa terlihat jauh dan sulit didekati karena orang lain merasa seperti sedang diaudit, bukan dicintai. Kuncinya bukan untuk menekan logikamu, tapi untuk mengintegrasikannya dengan empati. Jadi, apa yang harus dilakukan? Berikut adalah algoritma 4 langkah. Langkah 1, akui emosinya, jangan ditekan. Sebelum logikamu mengambil alih, beri dirimu 5 menit. Rasakan saja, sedih, marah, kecewa, biarkan itu ada. Memberi nama pada emosi akan mengurangi kekuatannya. Kamu tidak sedang tenggelam di dalamnya, kamu sedang mengamatinya. Langkah 2, panggil penasihat logismu. Setelah emosi diakui, ajukan pertanyaan. Oke, aku merasa sedih. Secara logis, apa faktanya? Apa polanya? Apa prognosis jangka panjangnya? Ini mengubahmu dari korban perasaan menjadi seorang ilmuwan yang mengumpulkan data. Langkah 3, lakukan komunikasi pre-mortem. Sebelum memotong tali, coba komunikasikan logikamu. Tanpa tuduhan, tanpa drama. Katakan, saat X terjadi, aku merasa Y, agar ini berhasil, aku butuh Z. Apakah itu sesuatu yang bisa dan mau kamu lakukan? Ini memberi mereka kesempatan dan memberimu data yang jelas untuk keputusan akhirmu. Jawabannya akan menentukan langkahmu selanjutnya. Langkah 4, terapkan peletakan welas asih. Jika kamu harus pergi, lakukan dengan hormat. Kamu bisa meninggalkan situasi yang buruk untukmu sambil tetap berbelas kasih kepada orang itu. Keputusan ini tentang menjaga dirimu, bukan menghukum mereka. Aku harap kamu baik-baik saja, tapi aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari perjalananmu. Jadi, jika kamu adalah orang yang mudah melepaskan, jangan biarkan siapapun membuatmu merasa seperti robot. Kemampuanmu untuk melihat situasi dengan jelas, untuk memprioritaskan kedamaian batin, dan untuk membuat keputusan sulit bukanlah sebuah kekurangan. Itu adalah kekuatan super jika digunakan dengan bijak. Kamu bukan orang yang tidak punya perasaan. Kamu adalah arsitek dari kedamaianmu sendiri. Dan terkadang, untuk membangun sesuatu yang indah dan kokoh, kamu harus terlebih dahulu merobohkan beberapa struktur lama yang tidak stabil,